pada video saya sebelumnya, saya sudah pernah sharing terkait dengan bagaimana kita membuat buku referensi dari hasil penelitian kita. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan 4 syarat yang bisa membuat kita membuat buku referensi itu dari hasil karya ilmiah. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan ada sebenarnya syarat-syarat yang dari karya ilmiah ya, baik itu jurnal, yang bisa kita konversi menjadi sebuah buku referensi. Nah, bagi teman-teman dosen yang produktif di dalam menulis buku, tentunya entah itu tahu apa enggak, ya, tetapi sebenarnya dari hasil penelitian-penelitian mereka itu bisa dikonversikan menjadi sebuah buku referensi, bahkan sampai ke buku monograf. Tetapi untuk mencapai atau untuk membuat buku referensi dari karya ilmiah itu tidak asal-asalan kita buat gitu ya, tetapi atau kita mengumpulkan dari hasil karya penelitian kita, tetap kemudian kita buat dalam buku referensi atau buku monograf. Nah, yang harus kita perhatikan itu adalah ada syarat-syaratnya yang bisa kita konversikan menjadi buku referensi dan buku monograf. Nah, ini saya dapatkan ilmu ini dari salah satu dosen ya yang sering mengikuti, dia sudah punya banyak buku dan pernah mengikuti hibah buku referensi gitu ya. Nah, kebetulan saya belum pernah mendapatkan hibah buku referensi karena buku referensi itu kalau dulu saya nggak tahu yang sekarang, karena kalau saya yang dulu itu buku ajar. Kalau dulu itu adalah kita dibimbing sama profesor untuk membuat sebuah buku referensi. Nah, ini yang saya dapatkan itu ada 4 syarat. Jadi mungkin dia dapatnya ketika dia mendapatkan hibah buku referensi tersebut ya, beliau mendapatkan hibah buku referensi tersebut. Nah, apa saja syarat yang dibutuhkan? Yang pertama itu memiliki rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan atau yang disebut dengan novelty. Nah, ini saya kira penting banget. Yang namanya suatu penelitian atau karya ilmiah itu harus mengandung nilai kebaruan atau novelty yang menjadikan perbedaan atau pembeda antara penelitian yang kita lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itulah salah satu indikator para reviewer untuk melihat jurnal kita, artikel ilmiah kita itu dari novelty-nya. Di mana sih kita harus menaruh novelty-nya? Salah satunya adalah di masalah-masalah itu yang menjadi pembeda kita dengan penelitian orang lain. Nah, kalau kita sudah memiliki rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, itu berarti kita sudah melewati satu syarat untuk bisa kita konversikan karya ilmiah kita ini menjadi buku referensi, ya, ataupun buku monograf. Kemudian yang kedua itu adalah terdapat metodologi ataupun perencanaan masalah, ya. Saya kira ini cukup jelas karena yang namanya karya ilmiah pasti punya yang namanya metodologi atau metode ya. Nah, di situ bisa kita terapkan di dalam penulisan buku referensi kita. Mungkin ada yang bertanya bahwa kenapa kok butuh metodologi ya? Begini kuncinya, di dalam buku referensi itu memang yang dibutuhkan itu adalah hasil-hasil dari penelitian, terutama penelitian-penelitian kita. Oleh karena itu, untuk membuat buku referensi, ini pernah saya bahas ya di video saya yang lain, untuk membuat buku referensi tidak cukup hanya cuma melakukan 1 atau 2 kali penelitian. Kita harus memiliki banyak kegiatan penelitian yang sejenis ya, yang kemudian bisa kita konversi menjadi buku referensi. Jadi kalau Bapak Ibu punya penelitian hanya cuma 1 ataupun 2, kemudian yang artinya yang sudah dipublikasikan ya, menjadi jurnal, kemudian mau dikonversikan menjadi sebuah buku referensi, itu tidak akan kuat pembahasannya ya, sehingga menjadi tidak menarik gitu. Informasi yang sebenarnya kita sharingkan ke orang lain yang sebagai pembaca itu tidak kuat ya narasinya oleh redaksionalnya. Oleh karena itu harus mengandung banyak kegiatan penelitian,
karena kegiatan penelitian itu ada metodologinya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah memiliki dukungan data ataupun teori mutakhir yang lengkap dan jelas. Nah, ini juga penting banget karena ketika kita melakukan penelitian, kan kita menghasilkan data tuh. Baik itu yang ditampilkan dalam bentuk tabel maupun yang dalam bentuk gambar ataupun figur ya. Nah, oleh karena itu kita ketika membuat buku referensi, karena ini adalah kita mengkonversi dari hasil karya ilmiah, maka kita juga harus memiliki data-data tersebut ya, memiliki data-data tersebut. Tetapi yang menjadi pembeda biar tidak terjadi self plagiarism, data yang ada di karya tulis ilmiah tampilannya seperti apa, nah di buku harus berbeda. Contohnya, kalau misalnya meskipun ini maknanya sama ya, kalau misalnya di figurnya itu saya nggak tahu mencontohkannya biar yang mudah, yang sesuai dengan jurusan saya aja. Misalnya kalau yang ditampilkan itu adalah miligram per liter gitu ya, miligram per liter. Nah, ketika di buku referensi Anda ganti bukan lagi miligram per liter, mungkin gram per liter ataupun yang lain. Nah, semacam itu. Jadi biar tidak terjadi yang namanya self plagiarism. Kemudian bentuk gambarnya juga harus diganti. Kalau yang tadinya kalau di buku di karya ilmiah itu adalah pakai yang grafik batang ya, bar chart misalnya. Kemudian kalau di buku referensi ya diganti bukan lagi bar chart ya ataupun yang lain semacam itu. Nah, kemudian yang keempat, syarat yang keempat itu adalah terdapat kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Ya, ini penting sekali ya, karena buku referensi yang mau dibuat itu adalah merupakan hasil dari karya ilmiah kita, maka jangan kaget di dalam referensinya itu adalah mungkin akan banyak tulisan-tulisan kita. Nah, tipsnya adalah setiap bab itu harus diakhiri dengan daftar pustaka ya. Tipsnya semacam itu. Jadi kalau Anda juga melihat ya, book chapternya internasional, itu setiap bab itu diakhiri dengan daftar pustaka. Dan ada kesimpulannya, tapi tidak ditulis kesimpulan ya. Biasanya di paragraf terakhir sebelum sebelum daftar pustaka, itu ada kesimpulan. Nah, di situ, tapi tidak ditulis dengan kesimpulan. Tapi kalau yang karena ini adalah konversi dari karya ilmiah, sah-sah saja sebenarnya Anda menaruh subbab kesimpulan di situ ya. Artinya menyimpulkan satu bab itu isinya seperti apa. Ya. Itu di book chapter itu juga ada ya yang kesimpulan itu. Nah, itu yang akan belajar ya, kita belajar bersama untuk membuat sebuah buku referensi. Nah, kebetulan di buku referensi saya itu adalah saya juga menerapkan yang semacam ini. Jadi 4 syarat ini yang saya penuhi. Jadi bukan berarti di dalam buku referensi saya itu murni hasil penelitian saya, tetapi ada juga penelitian-penelitian orang lain yang saya minta izin untuk saya tampilkan di buku referensi tersebut ya. Terutama dalam mengambil figur, tabel. Nah, itu yang harus izin ya, harus izin. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.